Perkenalkan, kami dari kelas L8 kelompok 4 ingin menjelaskan bioteknologi modern sebagai organisme transgenik yang beranggotakan Wanda Revania, Hanifah Lipna Rafika, Bima Anggi Saputra, dan Marla Olivia. Nah, bagi yang belum tahu apa itu bioteknologi modern merupakan ilmu biologi terbaru dengan menggunakan alat yang lebih modern. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organisme transgenik. Organisme transgenik merupakan organisme yang urutan informasi genetik dalam kromosomnya telah diubah sehingga mempunyai sifat menguntungkan yang dikehendaki oleh manusia. Contohnya, tanaman transgenik dan hewan transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah disisipi atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Mekanisme pembuatan tanaman transgenik. Gambar di atas merupakan proses pembuatan tanaman transgenik dengan plasmid TI dan bakteri Agrobacterium. Gen rekombinan yang telah berada dalam plasmid TI akan dimasukkan ke dalam sel tumbuhan menggunakan bakteri Agrobacterium. Sel yang telah terinfeksi kemudian diperbanyak dan dijadikan tanaman utuh dengan kultur jaringan sebelum kemudian ditanam di tanah. Manfaat tanaman transgenik. 1. Dari aspek pertanian dapat meningkatkan hasil dan produksi. 2. Dari aspek lingkungan dapat mengurangi penggunaan pestisida dan herbisida. 3. Dari aspek gizi mampu meningkatkan kualitas bahan makanan. Nah, tanaman transgenik juga memiliki kelemahannya. Kelemahannya yaitu 1. Terbentuknya gulma baru yang resisten terhadap herbisida. 2. Dapat merubah struktur dan tekstur tanah sehingga mempengaruhi jumlah dan mutu produksi. 3. Terbentuknya virus baru dan racun pada tanaman transgenik. Nah, sedangkan hewan transgenik yaitu hewan yang mengalami rekayasa susunan materi genetiknya sehingga dihasilkan hewan atau tumbuhan yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan oleh manusia. Mekanisme pembuatan hewan transgenik. Hewan transgenik dikembangkan menjadi 3 cara, yaitu 1. Mikroinjeksi DNA, 2. Transfer gen dengan media retrovirus, 3. Transfer gen dengan media sel cangkokan embrionik. 1. Dengan mikroinjeksi DNA. Mikroinjeksi DNA dilakukan dengan melakukan injeksi langsung gen terpilih yang diambil dari anggota lain dalam spesies sama ataupun berbeda ke dalam nukleus ovum yang telah dibuahi. Langkah-langkahnya. 1. Sel telur yang telah dihasilkan dari proses superovolusi dan fertilisasi in vitro diinjeksi dengan gen asing. 2. Untuk mempertahankan posisi sel telur digunakan dengan gen asing. 3. Proses injeksi larutan yang berisi kopi gen asing atau transgen ke dalam pronukleus betina dilakukan dengan menggunakan jarum yang sangat halus. 4. Selanjutnya sel telur diintroduksikan ke oviduk betina pengganti atau induk angkat. Gambar mekanisme dengan mikroinjeksi DNA. 2. Mekanisme transfer gen dengan media retrovirus. Langkah-langkahnya, transfer gen menggunakan retrovirus sebagai vektor, kemudian menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. DNA dari retrovirus berintegrasi ke dalam genom untuk bekerja. Gambar mekanisme transfer gen dengan media retrovirus. 3. Transfer gen dengan media sel cangkokan embrionik. Langkah-langkahnya yaitu 1. Transfer gen dengan media sel cangkokan embrionik diaplikasikan dengan menggunakan sekuensi DNA yang diharapkan muncul ke dalam kultur in vitro sel cangkokan embrionik. 2. Sel cangkokan dapat menjadi organisme yang lengkap. 3. Sel kemudian berikatan dalam embrio pada tahap perkembangan blastosit. 4. Blastosit kemudian diimplantasi ke induk angkat sehingga dihasilkan keturunan chimera. 5. Untuk mendapatkan keturunan homozigot dilakukan perkawunan secara berulang-ulang antara sesama keturunan chimera. Gambar mekanisme transfer gen dengan media sel cangkokan embrionik. Manfaat hewan transgenik yaitu menambah keanekaragaman makhluk hidup, dapat memodifikasi gen sesuai dengan keinginan, dan menghasilkan produk lebih banyak dalam jangka waktu lebih singkat. Kelemahan hewan transgenik yaitu dibutuhkan biaya penelitian dan pembuatan yang besar, tidak semua yang dihasilkan dapat beradaptasi secara baik, dan persentase keberhasilan yang kecil.
Kesimpulannya, jadi organisme transgenik adalah organisme urutan informasi genetik dalam kromosomnya telah diubah sehingga mempunyai sifat menguntungkan yang dikehendaki oleh manusia. Contohnya tanaman transgenik dan hewan transgenik. Tanaman transgenik dan hewan transgenik memiliki manfaat dan kelemahan masing-masing. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih.